Assalamualaikum, nama saya Pascal Alfiansyah. Di sini saya ingin menjelaskan proyek machine learning saya yang berjudul prediksi gaji karyawan berdasarkan lama pengalaman kerja menggunakan linear regression. Nah, latar belakang nih, gaji karyawan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. Besarnya gaji biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah lama pengalaman kerja. Dengan perkembangan teknologi, machine learning dapat digunakan untuk membantu memprediksi gaji karyawan secara lebih objektif berdasarkan data pengalaman kerja yang dimiliki. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan algoritma linear regression dalam memprediksi gaji karyawan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengalaman kerja dengan gaji serta mengukur performa model machine learning yang digunakan. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset sederhana yang terdiri dari dua variabel, yaitu lama pengalaman kerja dalam satuan tahun dan gaji karyawan dalam satuan juta rupiah. Dataset dibuat sendiri untuk mempermudah proses pembelajaran dan pemahaman konsep machine learning. Metode penelitian dimulai dengan pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan tahap pre-processing data. Setelah itu data dibagi menjadi data training dan data testing. Selanjutnya, dilakukan proses pelatihan model menggunakan algoritma linear regression. Kemudian model dievaluasi untuk mengetahui tingkat akurasi dan performanya. Nah, linear regression merupakan algoritma machine learning yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Pada penelitian ini, pengalaman kerja berperan sebagai variabel independen, sedangkan gaji karyawan sebagai variabel dependen. Model akan mencari garis lurus terbaik yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Nah, sekarang kita lanjut ke Google Colab-nya. Di sini kita mulai masukkan import pandas, lalu import numpy, dan selanjutnya import matplotlib. Nah, pandas ini tuh digunakan untuk mengolah data tabel, lalu numpy ini untuk operasi matematika, dan matplotlib ini membuat grafik. Selanjutnya from sklearn. Model selection. Import test split. Lalu di sini from sklearn linear. Linear regression. Lalu
wallet error. Skor. Nah, dan yang from square ini itu tuh digunakan untuk membagi data, membuat model linear regression, dan mengukur performa tabel. Model. Maaf. Di sini coba kita running, dan ini ada kesalahan di bagian di bagian ini. Coba kita running lagi. Nah, ya, bisa berhasil. Lalu yang selanjutnya nih, kita masukkan datanya. Pengalaman kerja. Sini kita masukkan 1 sampai 10. Lalu gajinya juga. Untuk gaji nih kita mulai dari 4 juta sampai 13 juta. Data frame, data. Nah, frame data ini digunakan untuk mengubah data menjadi tabel ya. Untuk data pengalaman kerja dan gajinya. Di sini kita running, coba. Ini ada yang salah. Salahnya di bagian, kita cari dulu sebentar.
Oh, ternyata kurang koma di bagian sini. Nah, sekarang udah bisa berhasil nih ya tabelnya. Datanya menjadi tabel. Lalu selanjutnya kita lanjutin pengalaman kerja. Koma DF gaji. Selanjutnya ini X label. Pengalaman kerja. Yang tahun. Lanjut ke PLT label. Kita PLT titel. Ini hubungan pengalaman kerja dan gaji. PLT show. Ini kita coba running ya. Apakah ada yang salah? Oh, ternyata ada. Di pengalaman kerja. Coba lagi. Salah.
Jadi kita tanya aja lah kenapa errornya. Oh ternyata ini nggak pakai kapital huruf K nya. Kamu udah bisa berarti. Kita ganti dulu jadi kapital huruf K nya. Nah ini muncul tabel ini. PLT scatter nih membuat grafik titik untuk melihat hubungan data, dan PLT show ini untuk menampilkan grafik ya. Ini dia grafiknya, gajinya dari 1 tahun gajinya 4 juta, 2 tahun gajinya 5 juta, dan seterusnya. Dan sekarang lanjut. Pengalaman kerja. Y-nya ini tuh untuk memisahkan X yaitu variabel input dan Y ini variabel target. Y train, ini Y test, train test, split X, Y, test size sama dengan 0,2, random stop. Ini coba apakah salah. Oh ini langsung berhasil ya. Lanjut, ini model. Oh ya, di sini tuh train testnya ini tuh untuk membagi data training dan data testing. Training untuk latihan dan testing untuk pengujian. Sekarang lanjut aja ke model.
linear regression. Model titik fit x train y kita running bisa. Itu model belajar dari data training. Lalu lanjut lagi, sini ada model predict x test. Sini langsung jalankan aja. Muncul angka ini. Itu model memprediksi gaji dari data testing. Dan kita lanjut lagi. MSE sama dengan mean quarter error. Langsung ada di sini. Y tes koma y print R2 R2 score Y tes koma Y print. Ini print MSE R2 score. Coba dijalankan ya. Mean quarter error ini mengukur kesalahan prediksi, dan R2 score ini mengukur seberapa baik model memprediksi data. Lalu kita lanjut lagi. Di sini ada PLT scatter.
X-test, dan Y-test. Lalu bawahnya plt titik plot X-test dan Y-test. Lalu sini plt titik X label dalam kurung pengalaman kerja. Ini plt ya label untuk gaji, yang ini plt title. Hasil prediksi gaji, ini plt show. Nah, di plt scatter nih untuk membandingkan data asli dan data hasil prediksi model. Coba dijalankan. Nah, ini grafiknya. Pengalaman kerja dan gajinya. Misalnya pengalaman kerja 2 tahun, gajinya 5 juta. 3 tahun 6 juta gitu. Ini untuk grafiknya ya. Nah, hasil model dan evaluasi model. Hasil dari pemodelan menunjukkan bahwa algoritma linear regression mampu memprediksi gaji karyawan berdasarkan pengalaman kerja dengan cukup baik. Hubungan antara kedua variabel terlihat bersifat linear sehingga algoritma ini sesuai digunakan dalam penelitian ini. Dan evaluasi model dilakukan menggunakan mean squared error dan F2 score. Nilai evaluasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kesalahan prediksi relatif kecil dan model mampu menjelaskan hubungan antara pengalaman kerja dan gaji dengan baik. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa algoritma linear regression berhasil digunakan untuk memprediksi gaji karyawan berdasarkan lama pengalaman kerja. Pengalaman kerja terbukti memiliki pengaruh terhadap besar gaji, dan penerapan machine learning dapat membantu proses pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia. Dan untuk penelitian ini sarannya menambahkan variabel lain seperti tingkat pendidikan, jabatan, dan kinerja karyawan agar hasil prediksi menjadi lebih akurat. Selain itu, penggunaan dataset yang lebih besar juga meningkatkan performa model. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.